Jadi kersane yang enggak. Yen kan kujangga itu lak sendiri kali Sinuwun. Akan Solo niku. Terus matur kali Sinuwun. Sinuwun jadi dalem badhe nek dituduh sing kuwasa kula nurut tentang mawon. Lah kok iso kowe nurut tentang. Kula badhe nderek eyang-eyang kula sing enten mriku. Nah, eyang iki sing jenenge ojo-ojo niku sing sebelah niku. Nggih sedherek niku saking Solo sedaya. Jadi enten mriki niku nggih diuri yang kata. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel YouTube Artaksiat Gamelan yang mati ini kesuwen. Akhirnya comeback juga. Setelah mungkin nek dicek mungkin lebih dari 3 tahun loh kita itu tidak upload. Terakhir kita vlog ngono kae lah. Aku rung eneng. Iya. Vlog ini terakhir itu karo Danang ya. Ini fakta. Faktanya itu adalah Artaksiat Gamelan itu konten vlog kali ini berhubung kita itu sebenarnya mau upload video pentas kita di tanggal piro? Aduh lali. Selasa ya pokoknya hari Selasa jam 8 malam itu kita live streaming di channelnya Kalian Naat dan kita membawakan itu karya yang berjudul Kolotido. Nah kok pengen kita tidak sekedar upload karya musik tetapi kita juga pengen ngobrol-ngobrol di balik Kolotido itu ada apa aja ya, pendalaman karya. Nah, nggawene dulu juga nggawene yo ketoke sak-sake. tapi ternyata kita harus mendalami dan ini nyemplung yo telesisan. Iya. Dan ini kuale. jadi nggawe sik baru lagi didalami. Digoleki sumbere. Nanti kasarane iki Artaksiat ki teles dhisik lagi adus gitu lho. Iya iki. Adus baru nyemplung metu-metu adus meneh. Dan kalian kalau belum tahu Kolotido itu adalah karya bentuknya sastra ya. Karya sastra itu yang dibuat oleh Ki Ronggowarsito dan pujangga ternama keraton pada waktu itu. Pujangga terakhir Keraton Kasunanan Surakarta. Dan di sini kita berempat personil Artaksiat Gamelan, di sebelah kanan dan kirimu Mas Dimas itu vokalis dan Mas Dimas juga yang dia juga mahasiswa lulusan lulus Pak. Sastra Jawa Universitas 11 Maret. Saya sendiri Ibrahim dan Ibrahim bin Nasar. Dan yang paling kiri Mas Hamdan Fatusani ya. dan tapi kalau kalian ingat mukanya ini pasti kalian Anda ya Mas Dimas nanti akan banyak istilahnya apa ya? Ya sedikit memberikan penjabaran lah secara garis besar tapi enggak kata per kata, cuman isi dari Serat Kolotido itu apa nanti akan saya jabarkan sedikit yang saya tahu. Yang sekaligus sebagai bukti bahwa kamu lulusan Universitas 11 Maret jurusan Sastra Jawa. Ya. Apot loh. Dan mungkin langsung aja mau bahas apa dulu nih? Nah, sopo sih? Kalau membahas karya sastra itu pasti kan nggak jauh dari yang namanya sejarah. Ya toh. Nah, di sini kan ada Mas Hamdan mungkin bisa menjelaskan sedikit saja tentang sejarah Raden Ngabei Ronggowarsito itu seperti apa zaman dulunya, terus kisah-kisahnya tuh seperti apa sampai bisa menjadi seorang pujangga di Keraton Kasunanan Surakarta.
Monggo Mas, langsung aja. Jadi aku apa ya? Saya ngerti gue ya dari hasil riset selama beberapa hari aku risetku ya neng web. Soalnya berat buku ya sangel perpus tutup kabeh ya. Ya, iki apalagi juga kondisi saat ini masih pandemi jadi kita Bisa sensor wes. Jadi ini aku menemukan fakta-fakta ya. Di selama hidup Eyang Ronggo Warsito itu sudah menghasilkan kurang lebih 60 judul karya. 60. 60 karya Selama sastra. kurun waktu 47 tahun. Dari 1826 sampai sedane itu tahun 1873. Karyanya meliputi dongeng, cerita, terus lakon wayang, silsilah, terus babat, terus kasus sastra, seperti kamus, kamus Jawa Kawi, terus ada juga berisi petuah, nasihat, terus babakan adat istiadat, ilmu kebatinan, falsafah, primbon dan ramalan. wah primbon Mas. Jadi berurusan dengan pokoknya menulis mungkin ya. Pokoknya kompleks ya. Tapi yang bisa kita akses itu ternyata sedikit banget yang ada di Indonesia itu. Ya, Kenapa? Nah itu nggak tahu mana. Ya kalau menurut isu mungkin ya faktanya seperti itu ya. Kebanyakan itu naskah-naskah yang ada di Nusantara, terutama naskah Jawa itu mayoritas itu dibawa ke Belanda di Universitas Leiden. Soalnya Belanda dan Inggris. Soalnya di sana itu memiliki fasilitas yang lebih mumpuni katanya. Seperti itu, dan naskah itu gampang sekali rusak kalau perawatannya salah-salah itu katanya ya, mungkin saja alibi. Jadi Anda menuduh Indonesia tidak bisa merawat dan memelihara menjaga. ya enggak ya ora ngono sih to. Dadi ki ngene lho, naskah kuwi iki koyo semacam benda sing barang sing sakral. Di dalam naskah itu ada beberapa isinya itu mungkin bisa mengubah tatanan kehidupan di Jawa, terutama di Indonesia ini. Nah, di Indonesia terutama di Jawa. Nah, pokoknya gue lah seperti itu. Nah, Indonesia sendiri mungkin kayak fokusnya ke bidang kebudayaan, terutama naskah Jawa itu mungkin untuk saat ini belum maksimal. Oke. Maksimal ya, aman belum ya? maksimal. Belum maksimal. Apakah memang sengaja disembunyikan? Kita tahu. Ya kita berharap semoga kedepannya para mereka yang di sana yang duduk di atas itu lebih peduli dengan kebudayaan seperti ini. Jadi kita itu risetnya juga gampang. Jadi lanjutkan Mas. Karya sastranya sangat tinggi dari segi bahasa, dari segi ciri khas bahasanya, terus penggunaan kaidah-kaidahnya sangat tinggi sekali. Contohnya menggunakan Purwokinandi, yaitu contohnya seperti ini. Akhiran kata ya, dari gotro itu nyambung ke gotro berikutnya. Purwokinandi itu tadi. Purwokinandi. Terus menggunakan sandiasmo. Nah itu kalau contohnya di Politido juga ada sandiasmonya. Mas bisa dijelaskan lagi sandiasmo itu apa? Nah, sandiasmo. Sandi Silakan, itu sandi, asmo itu nama. Jadi beliau para pujangga itu menyelipkan nama beliau di dalam karya sastra itu. Tetapi enggak secara tersurat, cuman tersirat. Jadi teman-teman mungkin kalau membaca naskah bahasa Jawa, mungkin karya sastra yang lain itu pasti ada kalau teman-teman jeli ya. Tapi ya itu tergantung si pujangannya sendiri mau menyelipkan atau tidak. Soalnya pada zaman dulu itu kebanyakan semua karya sastra itu istilahnya apa? Jadi auto karyanya raja. Itu istilahnya apa sih? Hiasan dalam. Iya, yoso dalam. Istilahnya tadi yoso dalam. Jadi milik kerajaan sendiri seperti itu. Jadi pujangga sendiri ya menyelipkan nama beliau di dalam karya sastra itu biar kedepannya bisa diteliti dan ini karyanya si A, si B, si C seperti itu.
ada juga Condro Sengkolo, nama tahun itu ya. Perumpamaan nama tahun tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi setiap di kata-kata di Jawa itu memiliki angka tersendiri seperti dan itu biasanya menunjukkan tahun ditulis. Biasanya tahun ditulis, tahun kejadian, tahun ditulis. Atau bisa juga ramalan pada tahun ke depan, tahun depan. Dan itu kebanyakan kalau zaman dulu itu merujuknya ke tahun Jawa. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan Masehi itu kalau zaman dulu perbandingannya bisa 70 sampai 72 tahun. Dan tahun Jawa ya. Sampai sekarang itu semakin berkurang, mungkin bisa jadi tahun Jawa melebihi tahun Masehi. Itu bisa terjadi. Seperti itu. Apalagi ya, mungkin silsilah. Yang Ronggo Warsito ayahnya adalah Sudiro Dimejo dan ibunya adalah Nyai Pajang Swara. Itu hidup pada masa Pakubono keempat, Dirun Pakubono IV. Nah, ini faktanya yang Ronggo Warsito ini merupakan keturunan dari Brawijaya V. Dari Brawijaya V terus menurunkan Andaya Ningrat menurunkan Kebo Kenongo, terus Hadiwijaya, terus Pangeran Benowo, terus Panembahan Raden, terus Wiromenggala II, Pangeran Serang, Adipati Danupa, terus Padmanegara, Danupa. Terus menurunkan Padmanegara atau yang dikenal sebagai Yasadipura I. Simba. Yasadipura I itu juga Pujangga Keraton Solo. Terus Ronggo Warsito I atau Yasadipura II. Kemudian menurunkan Suradimejo, yaitu ayah dari yang Ronggo Warsito atau disebut Ronggo Warsito II. Terus menurunkan Bagus Burhan, yaitu ini Ronggo Warsito III. Jadi yang akan kita bahas ini adalah Bagus yang Burhan, Ronggo Warsito III. Silsilah dari ibu dari Tumenggung Sujonopuro, itu Pujangga Pajang, jadi masih era kerajaan Pajang. Terus menurunkan Raden Tumenggung Wongsoboyo, terus Ki Ageng Wonoboyo, Maya Menggala, Suradirja I atau Kiai Ageng Maya Taruna, terus Suradirja Gantang, terus Nyai Ageng Pajang Swara, ini ibu dari yang Ronggo Warsito. Jadi memang dia beliau emang punya garis keturunan yang memang pujangga. Jadi memang turun temurun ya itu. Keahlian sebagai pujangga. Terus jadi keahlian itu bakat atau latihan? Keahlian itu adalah bakat yang dilatih. Iya. Kata Madani, semua orang bisa main musik. Berarti dilatih lah. Latihan ya. Terus Messi. Bakat ya Messi. Bahas masa kecilnya. Pada umur 4 tahun yang Ronggo Warsito diserahkan pada Tanujoyo. Nah, terus diasuh selama 8 tahun. Pada saat diasuh, kegemerannya nakal Mas, beling. Judi, tabung ayam, Bedikasi apa? Bedikasi sih sini Bagindas. Sampai enak sing mengatakan sabung jago toh, ini totoane jaran. Jadi nanti totoane jaran ini totoane Zara kato. Jaran sabung ayam, totoane jaran. Nanti kalah lagi terus nani bapak ae. Nah, akhirnya umur 11 tahun atau tahun 1813 itu dititipkan ke Kyai Imam Besari di Gebang Tinatar, itu sekarang Ponorogo. Ponorogo. Di Pondoke tadi. Terus neng kono iki ya tetep beling. Nah, mula wong Ponorogo nek beling-beling kuwi turun Ronggo Warsito iki wis. Aku yo beling berarti. Nah, iya.
Terus Beling opo ki? Ya, ini beda-beda beningnya. terus Terus ning Tegasari iki tetep beling. Nah, dia senengane ning kono ki pamer ilmu kanuragan malahan. Anu ya, ilmu apa ya jenenge ya? Ya ilmu Kebatinan. kejawen iki lah cara-carane. Jaman. Terus kuwi terus diseneni akhirnya diusir karo Imam Besari. Diusir terus ndelalah enek huru-hara Tegasari. Huru-hara. Ya enek apa bangsane rampok maling ngono. Oh, Nah akhirnya diceluk neh. Celuk tinggi ya senumpas kuwi. Akhirnya yang ngeronggo itu balik nang pondok. Tapi tetep beling neh. Tetep beling neh. Akhirnya sing diusir ke Pindo kuwi dhek kon anu bertapa. Kon tirakat. Oh, tirakat ya, ning- tirakat. Ning Gedung Watu. Gedung Watu kuwi saiki sekitar Kecamatan Sampung Morogo ketoke. Daerah Ketoke lho. Morogo. Wis daerah ngono kuwi. Beliau terus bertapa selama 40 hari 40 malam. Nah kuwi bedino mangane meng pisang batu kuwi siji. Pisang batu. Pisang batu. Sedino siji tok. pisang batu iki pisang durung mateng. Iya. Rasanya kayak watu. Wis to. Aja dilek entan-entan lho. Pisang batu. Nek dinalar kan yo ngono. Wis lah. Wis terus. Nah, gedang iki. Nah, terus bar sirakat itu dadi sekti, dadi pinter ngaji. Ya dadi alim lah. Terus dhek balik ning pondok meneh. Nah ning pondok iki dadi murid utamane Kiai Imam Besari. Mergo keahliane Heeh, dhek malah dadi sekti, dadi pinter ngaji lho. Apa ya? Sajarane pondok apa petilasan sing ning Tegasari iki isih. Aku terakhir ono tahun piro ya? Suwe banget ya. Sekitar 2018 aku ning kono. tapi bangsa petilasane kabeh sih ditata rapi sih isih enek kabeh. Pendopone sik kaya langgar kaya pondokan iki ya sik isik ning kono. Bagi yang nggak tahu langgar itu musola yang lebih kecil. Tapi pondoknya nganti ki saiki sih pondoke. Masih ada santri, masih ada. Ya besok kalau Mas Kapsul pulang ke Ponorogo bisa di kasih Gambare ini gambar. Gue enak gambar, tenang aja. Ini loh gambarnya ada di tengah ini. Tenang aja, gue enak gambar wis to. Nek bosen ngulati iki gambar. Terus kuwi, terus dhek mondok rampung. Terus yang bali ning Solo. Terus berguru meneh. Gambar kuwi, bar entuk kuwi dhek urung puas. Terus akhirnya iya mengembara meneh lah carane. Berkeliling Jawa meneh. Hijrah. Heeh. Lagi guru-gurune akeh banget ya. Antara lain Pangeran Wijil atau Kadilangu. Terus Kyai Tunggul Wulung itu di Ngadiluwe. Terus Ki Ajar Wirokonto. Terus Ki Ajar Rogo Jambi. Terus yang paling jauh sampai berguru ke Bali itu sama Ki Ajar Sidolaku di Tabanan. Nah di Bali itu mendapatkan penglihatan batin. Wahyu. Tinggi apa? Meramal-ramal masa depan. Jumlah. Naskah-naskahnya seperti naskah Romo Dewa, Bima Suci, Kertoyuda, Dharma Sorono, Aji Pamasek. nah ini sudah mengarah ke naskah ya, dan kita mengerucut lagi kan kita hari ini kan bahas Kolotido. Jadi serat Kolotido Mas Dimas mungkin bisa menjelaskan Kolotido itu apa, maksudnya apa. Ya. Kolotido lebih mengerucut kembali ya tadi kok kembali. Delalah toh. Delalah ki Kolotido. Serat Kolotido itu oh iya, serat Kolotido itu artinya kalau secara harfiah itu kalau itu waktu, tido itu kalau itu zaman, itu bisa disebut waktu, tido itu edan. Jadi zaman yang gila, zaman yang kacau. Indonesia dijajah beberapa negara dari beberapa bangsa, itu juga sudah mulai masuk zaman-zaman Kolotido. Terus setelah merdeka juga masih ada, kemarin masih ada, mungkin saat ini juga terjadi tapi kita nggak tahu.